Hai guys, balik lagi di FM TV. Apa kabar buat teman-teman yang tinggal di kota besar Jakarta, Semarang, dan sekitarnya yang kemarin katanya sempat ke dampak banjir. Semoga sekarang udah mulai surut dan semoga udah nggak ada banjir susulan lagi. Ya walaupun anak-anak itu pada suka banget main banjir, tapi ya pasti orang tuanya itu pusing banget kalau lagi banjir. Nah, ngomong-ngomong soal banjir, pada video kali ini FM TV akan merekomendasikan aplikasi untuk mencegah banjir hanya lewat HP, atau ya lebih tepatnya mencegah teman-teman semua untuk kejebak banjir di daerah teman-teman sendiri atau ketika teman-teman lagi bepergian. So nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Oke, yang pertama itu ada aplikasi pantau banjir. Teman-teman bisa download aplikasi pantau banjir ini di Play Store. Aplikasi pantau banjir ini ketika teman-teman buka itu ada fitur untuk report. Tapi teman-teman harus login dulu untuk bisa report keadaan di sekitar teman-teman. Misal banjirnya udah mulai naik atau ada pintu air yang belum dibuka dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa report lewat aplikasi pantau banjir ini yang mungkin nanti akan diteruskan ke pemerintah atau ke pihak berwenang untuk ditangani segera. Nah, selain itu di aplikasi pantau banjir ini juga akan ditunjukkan data real time ketinggian air di daerah-daerah tertentu. Yang sayangnya di sini juga baru daerah Jakarta. Ya karena di Indonesia yang paling parah banjirnya juga Jakarta sih ya. Jadi maklum kalau aplikasi-aplikasi kayak gini itu masih khusus di daerah Jakarta aja. Untuk warga Jakarta semoga ini bisa membantu lah ya agar bisa lebih siaga. Dan juga ngomong-ngomong soal siaga, di data real time-nya itu juga dikasih warna dan juga peringatan itu siaga 4, siaga 3, siaga 2 atau siaga 1. Jadi teman-teman atau masyarakat bisa memperkirakan kira-kira atau mempersiapkan kira-kira ini akan datang banjir atau enggak. Jadi bisa mulai naikin barang atau bahkan mengungsi. Tapi sayangnya di aplikasi ini itu user interface-nya masih kurang. Ya kita berharap aplikasi-aplikasi kayak gini akan semakin maju lagi dan masyarakat akan tambah terfasilitasi lagi. Oke, lanjut ke yang kedua. Oke, yang kedua ada sistem peringatan dini banjir DKI Jakarta. Nah, aplikasi ini juga bisa kalian download di Play Store. Nah, teman-teman, di aplikasi ini kelebihannya dari aplikasi yang sebelumnya adalah user interface-nya itu udah lebih kekinian, udah lebih modern, udah lebih simple, dan icon-iconnya juga udah lebih udah lebih minimalis lah. Udah nggak kayak aplikasi jadul atau website jadul pemerintah pada zaman bahwela. Tapi ini udah lebih maju, bagus. Dan fitur-fiturnya itu ada juga laporan masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa langsung lapor tanpa login sekalipun, bisa langsung lapor ke situ, bisa langsung lapor keadaan di sekitar rumahnya. Misal ada banjir mau datang atau kalinya udah mau penuh tapi pintu airnya belum dibuka. Terus juga sama ada data real time ketinggian air di beberapa tempat atau daerah-daerah di Jakarta, misal Kali Ciliwung, terus Jembatan Merah dan lain sebagainya. Terus yang paling bagus dari aplikasi ini adalah ada laporan atau gambar real time dari CCTV di pintu air atau daerah-daerah rawan banjir di Jakarta. Jadi teman-teman selain punya data real time-nya, ketinggian airnya, teman-teman juga bisa langsung cek CCTV-nya yang berupa foto, bukan video ya teman-teman. Karena kalau video mungkin berat, dan di sini foto real time-nya, teman-teman bisa lihat airnya itu udah seberapa. Jadi masyarakat bisa lebih siaga menurutku dengan aplikasi ini. Ini bagus banget loh menurutku teman-teman. Ada CCTV-nya gitu loh, lengkap lah. Nggak cuma data angka doang. Jadi masyarakat bisa tahu nih realnya kayak gimana nih keadaannya di situ. Oke, yang ketiga ini mah semua teman-teman kurasa udah tahu sih kebanyakan, atau mungkin ada yang belum tahu. Ini adalah Waze atau Waze. Ini adalah aplikasi yang mirip banget sama Google Maps, tapi yang bikin aku seneng di sini adalah user interface-nya yang lebih interaktif, lebih modern, lebih minimalis. Ikonnya lucu-lucu, dan yang paling penting di Waze ini adalah semua penggunanya itu aktif dalam hal memberikan laporan real time di jalan-jalan yang dilewati mereka.
Jadi mereka ketika melewati jalan, atau kita nih sebagai user, kita lewat jalan, ada lubang di situ, kita bisa langsung laporin di titik itu di Maps, dan itu akan bisa dilihat oleh user lainnya. Nah ini loh yang bikin Waze itu lebih cepat menurutku daripada Google Maps untuk laporan atau antisipasi bagi para penggunanya. Misal kita lewat nih mau ke Semarang, tapi ternyata di perbatasan Semarang banjir. Nah si Waze ini ketika ada penggunanya yang udah lapor, jadi kita nggak bakal dilewatin situ, kita bakal dilewatin jalan yang lebih bagus dan lebih lancar dan nggak ada banjir di situ. Jadi teman-teman ini untuk seluruh Indonesia itu bisa. Oke, segitu dulu video kali ini, singkat aja, cuma ingin memberikan sedikit manfaat atau sedikit pengetahuan teman-teman yang belum tahu. Kalau yang udah tahu ya syukurlah bisa di-share ke teman-temannya yang lain. Terima kasih udah menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Stay cool and see ya!